Sempat iri, Vietnam berbalik banggakan Indonesia tonggak harapan ASEAN. Terpukau, FIFA senggol Argentina rematch lawan skuad Garuda. Titik lemah timnas U20 yang wajib dibenahi. Bocor, Menpora bicara jadwal latihan skuad Garuda di IKN. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sempat iri, Vietnam berbalik banggakan Indonesia tonggak harapan ASEAN. Walau kerap lemparkan nyinyiran, kini Vietnam memberikan sanjungan untuk Timnas Indonesia U20 yang berhasil mengalahkan Argentina dalam pertandingan Seoul Earth on Ice Cup 2024. Kemenangan Timnas Indonesia U20 atas Argentina dengan skor 2-1 di Stadion Mac Dong Seoul Rabu kemarin mendapatkan sorotan dari media Vietnam Soha VN. Menurut media itu, apa yang dicapai Timnas Indonesia U20 merupakan sejarah baru di Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang berhasil mengalahkan Argentina. Kemenangan ini menciptakan tonggak yang sangat mengesankan bagi sepak bola Asia Tenggara, karena ini adalah pertama kalinya tim regional bisa mengalahkan Argentina. Tulis Soha VN. Namun, di balik itu, mereka juga sempat memberikan laporan jelang Timnas Indonesia versus Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka memprediksi bahwa skuad Garuda akan mengalami kekalahan sebab tidak dalam kekuatan penuh. Ya, hal itu dikarenakan ada 5 bintang yang dikabarkan absen ketika melawan Arab Saudi. Mereka adalah Justin Hubner, Jordi Amat, Martin Paes, Malik Rizaldi, hingga Elkan Bagot. Media itu juga menyebutkan bahwa kesenjangan kualitas antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi, yang mana Golden Star Warriors juga pernah dibantai oleh tim berjuluk Elang Hijau itu. Mereka beranggapan bahwa Timnas Indonesia bakal bernasib sama dengan Timnas Vietnam pada saat itu. Namun, sepak bola bukanlah ilmu yang pasti. Timnas Indonesia yang tak diunggulkan pun selalu berhasil memberikan kejutan seperti saat menggilas Argentina di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024. Sehingga apapun bisa terjadi, mengingat Timnas Indonesia juga terus meningkatkan kualitas demi masa depan sepak bola tanah air ke depannya. Terpukau, FIFA senggol Argentina rematch lawan skuad Garuda. Setelah meraih kemenangan di turnamen persahabatan level U20 Earth Seoul on Ice Cup 2024, Timnas Indonesia diminta lakukan ini. Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri tengah berada di Korea Selatan pada saat ini dalam rangka persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada bulan depan. Indra Syafri memanggil sebagian besar personel dari Piala AFF U19 2024 yang berhasil menjadi juara dalam turnamen yang digelar di Surabaya itu. Skuad Garuda Nusantara pun mengawali Seoul Earth on Ice Cup 2024 dengan menghadapi Argentina dan secara mengejutkan mampu meraih kemenangan. Tertinggal 1 gol pada saat jeda turun minum, Garuda Nusantara berhasil membalikkan kedudukan pada babak kedua. Gol Mirko Juarez pada menit ke-17 dibalas oleh Kadek Arel pada menit ke-74 dan dibalikan oleh Mauri Simon pada menit ke-79. Skor 2-1 nyatanya bertahan hingga pertandingan usai. Ini pun menjadi kemenangan bersejarah bagi Timnas Indonesia yang tidak pernah menang atas Argentina di level manapun. Sebagai pengingat, Timnas Indonesia dan Argentina pernah bentrok di level senior dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno pada Juni 2023 lalu, di mana dalam laga itu Argentina berhasil menang dengan skor 2-0 berkat gol-gol dari Leandro Paredes dan Christian Romero. Kini setelah kemenangan Timnas Indonesia U20 atas Argentina, sejumlah netizen pun berkelakar di media sosial agar Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengundang kembali La Abi Celeste menghadapi tim senior Indonesia. Sudah saatnya rematch lawan Argentina senior, Pak. Kata akun @bahas pemain bola di media sosial X menanggapi cuitan Erick Thohir.
Tak sedikit publik meminta Erick Thohir untuk melakukan rematch dengan Argentina Senior. Namun pada saat ini, Timnas Indonesia Senior sedang disibukkan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada bulan depan. Ya, skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi dan Australia, dan jika berhasil lolos ke putaran final bukan tidak mungkin jika Timnas Indonesia akan bertemu dengan Argentina di fase penyisian. Titik lemah Timnas U20 yang wajib dibenahi. Meski meraih hasil positif, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri harus segera memperbaiki sejumlah kelemahan yang diperlihatkan timnya. Dalam pertandingan yang terselenggara di Mokdong Stadium Seoul, Korea Selatan pada Rabu 28 Agustus kemarin, Timnas Indonesia U20 berhasil menumbangkan Argentina U20 dengan skor 2-1. Namun meskipun berhasil meraih kemenangan yang impresif, setidaknya masih ada beberapa catatan evaluasi yang masih diperbaiki Indra Syafri seusai meraih kemenangan ini. Pertama, mulai dari memperbaiki second ball. Salah satu penyebab utama dari satu gol yang bersarang di gawang Timnas Indonesia U20 pada pertandingan ini ialah kelengahan saat mengantisipasi second ball. Momen ini terjadi saat laga menginjak menit ke-18, di mana sebetulnya Kadek Ariel sudah bisa memenangi duel udara untuk mengantisipasi eksekusi bola mati pemain Argentina. Tapi karena gagal mengantisipasi second ball, pemain lawan akhirnya bisa memanfaatkan kesempatan dengan apik dan berbuah menjadi gol. Selanjutnya, kreativitas lini depan Garuda Nusantara, di mana seluruh gol yang dihasilkan Timnas Indonesia U20 pada pertandingan ini bermula dari bola mati. Jika melihat babak pertama, skuad asuhan Indra Syafri masih belum bisa menghasilkan peluang yang matang. Permainan kombinasi yang biasanya jadi andalan untuk membongkar pertahanan lawan pun juga belum begitu optimal. Efeknya, Timnas Indonesia U20 kerap kali kesulitan menghasilkan peluang berbahaya. Terakhir adalah akurasi tembakan yang belum maksimal. Sepanjang pertandingan, Timnas Indonesia U20 tercatat mampu menghasilkan 10 kali tembakan, di mana dari semua itu hanya ada 3 yang mengarah ke gawang. Terlepas dari 2 sepakan yang menjadi gol, satu lainnya tercipta lewat sepakan Doni Tripamungkas. Sebetulnya ada beberapa peluang yang didapatkan Garuda Nusantara, terutama melalui tembakan dari luar kotak penalti yang nantinya bisa dimaksimalkan untuk memecah kebuntuan. Bocor, Menpora bicara jadwal latihan skuad Garuda di IKN. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia yang dijadwalkan akan memulai latihan di pusat latihan sepak bola di Ibu Kota Nusantara pada September mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan penggunaan fasilitas pusat latihan sepak bola di IKN akan dilakukan secara bergilir. Dito menjelaskan beberapa waktu lalu saat berada di IKN selama 4 hari mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meninjau langsung kondisi pembangunan pemusatan latihan sepak bola di ibu kota baru Indonesia itu. Ia menyebutkan berbagai fasilitas sudah dibangun seperti 2,5 lapangan untuk tahap pertama dengan kondisi lapangan rumput alami dan rumput sintetis sangat bagus. Selain itu, fasilitas asrama juga sangat baik dan nantinya bisa digunakan untuk 4 grup putri dan juga putra. Ia pun mengatakan penanaman 450 bibit pohon juga telah dilakukan sehingga fasilitas itu akan dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Ditambah lagi pengembangan fasilitas pusat latihan di IKN akan menjadi contoh untuk dilakukan ke depan terhadap berbagai cabang olahraga lainnya. Iya, kemarin saya tanya PSSI untuk tim U23, U20, U17 di September. Nanti kita akan lihat bagaimana kepastiannya akan digunakan siapa yang pertama. Ujar Dito dilansir dari Antara, Jakarta, Rabu 28 Agustus kemarin.